Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Rian mintanya 9:30 ya. Tapi ya nggak mungkin yang cuma mulai ini sama. Oke, hari ini sampai jam berapa? 10:30. Bisa kopel gini. Sampai jam 11. Soalnya jam. Oke. Ini kalau Anda buka di Elning ada PIH 3 kalau nggak salah modulnya. Jadi terkait dengan sumber hukum. Jadi kemarin kita membahas tentang bagaimana hubungan hukum dengan keadilan, bagaimana hukum dengan kekuasaan. Semakin keadilan itu ditegakkan, semakin pula keadilan itu tidak terwujud. Ini semakin banyak pertanyaan, semakin karena keadilan yang sebenarnya adalah milik Tuhan. Sama halnya ngomong kebenaran itu kan. Ya, kebenaran mungkin di saat itu, kebenaran itu mungkin bisa juga pemikiran kita atau mungkin kesepakatan yang Anda bisa rasakan. Oke, pada hari ini kita akan bahas tentang sumber hukum. Jadi kemarin kita sudah pakai perannya, tujuannya apa. Nah, sumber-sumber hukum. Di awal saya sampaikan bahwa hukum itu ada dua, ada hukum yang buatan Tuhan, ada hukum buatan manusia. Kalau hukum itu buatan Tuhan berarti sumbernya dari Tuhan langsung. Seperti ayat-ayat Al-Quran kalau di dalam orang Muslim. Ya. Jadi hukum itu bisa dinilai atau berada dari, kalau dari sini terkait dengan sumber hukum maka buatan manusia, artinya hukum formal yang kita bahas di sini. Kalau hukum adat berarti sumbernya dari mana? Dari masyarakat itu sendiri. Muncul dari kebiasaan sehingga menjadi sebuah hukum yang disepakati oleh masyarakat itu atau adat setempat. Nah, berbicara tentang sumber hukum, kembali lagi pemahaman kita bahwa hukum itu adalah hukum peraturan atau perintah-perintah atau larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat karena itu harus ditaati di dalam masyarakat. Kalau JTC, JT Simorangkir, Pak Jono mengatakan bahwa hukum itu adalah aturan yang bersifat pemaksa yang menentukan sikap tingkah laku oleh masyarakat, oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran terhadap mana yang berakibat diambilnya sebuah tindakan dengan hukuman tertentu. Ini Simorangkir ini sudah pemahamannya sudah komplit. Artinya ada kata-kata kunci ketika kita ngomong hukum. Hukum itu ada yang membuat, ada institusi. Di coro peraturan itu ono sing tanda tangan rek sorry. Isinya bisa juga bersifat larangan, anjuran, atau kewajiban bisa juga. Dan sifatnya memaksa karena itu bentuk kewajiban, bentuk kesepakatan. Maksa harus dilaksanakan. Perkara itu bagaimana nggak mau tahu. Sepenting ketika dia melanggar pasti dikenai sanksi. Oke. Itu pemahaman kita tentang pengertian sebuah pengertian sumber hukum itu berarti adalah sumber segala yang menimbulkan aturan, mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Jadi segala sesuatu yang mengandung aturan, sing ono aturannya, tertulis biasanya. Ada yang membuat, memaksa, dan jika tidak dilaksanakan pasti ada sanksi yang nyata. Tidak hanya sekedar nek hukume Gusti Allah mungkin Allah dosa ngono ya. Hukum adat gak ilo, kualat hukum adat.
Kalau kesusilaan biasanya hukumnya adalah dikucilkan atau tidak dihiraukan oleh. Kalau kita bicara hukum formal itu, nah, sumber hukum pada hakikatnya adalah sumber yang diartikan sebagai tempat menemukan sebuah hukum. Karena yang menjadi sumber hukum adalah merupakan suatu ketentuan yang punya kekuatan mengikat secara umum. Ini maksudnya adalah ketika Anda melakukan sesuatu, itu pasti tanya aturannya begini. Atau paling tidak yang menjadi pijakan, tindakan, ini tidak boleh, ini boleh, itu apa? Bener nggak? Kita kalau kuliah harus pakai sepatu, misalnya. Kalau pakai sandal. Naila tanya, ada nggak peraturan akademik yang mengatur tentang bahwa kita kuliah harus pakai bersepatu? Oh, ada peraturan akademik, peraturan rektor nomor sekian pasal sekian. Berarti ada. Jika tidak pakai, suruh pulang atau suruh pinjam temannya sepatu keluar. Itu misal. Banyak kasus-kasus di luar. Misalnya ada penegak, ketika ada polisi moroh sampai disemberi prit, enggak salah apa Pak? Mesti tanya itu. Kamu tahu kesalahanmu? Ya, tidak Pak. Kamu melanggar rambu-rambu. Kamu tadi lewat mana? Sebelah situ Pak, dari situ. Kamu lihat rambu-rambu? Iya Pak. Nah, terus kan kenapa kok terus naik? Saya nggak tahu Pak. Kamu nggak boleh jalan lurus karena ini satu arah. Di sono rambu-rambu dilarang masuk jalan satu arah. Rian lurus saya kalau mau cobain ngomong apa jenis malor. Tapi ada aturannya. Undang lalu lintas, siap. Berarti Anda melanggar pasal ini, Anda kena tilang. Jadi ngomong sumber hukum berarti itu tidak hanya berpikir bahwa sumber itu siapa yang membuat, tetapi ini kena pasal enggak, ada aturannya tidak gitu loh. Secara tertulis. Misalnya di kelas ini tiba-tiba lupa morot tertawa ya, gara-gara muat moco HP ning ono WA. Nek secara psikologi lu memang lucu ya Pak. Apa salah saya tertawa? Terus kalau saya salah mana aturannya? Di sini tidak ada peraturan yang tertulis bahwa dilarang tertawa di dalam kelas. Ini aturannya etika. Ini aturan etika ya sanksinya hanya teguran. Tapi ini kalau ada tertulis di situ tata tertib di dalam ruangan, jika dalam kuliah tidak boleh menggunakan HP, wah, tidak boleh tertawa lepas, wah, jika tertawa silakan keluar, boleh berarti kena sanksi. Jadi maksudnya di sini di pertama itu adalah menemukan tempat di mana Anda menemukan sebuah tindakan, apakah itu larangan, apakah itu perintah, apakah itu apalah, sebenarnya itu mewujudkan sebuah aturan yang disepakati. Kenapa itu diatur? Ya barangkali ada sesuatu yang harus disepakati gitu loh. Kenapa harus pakai sepatu? Ya cek pantes lah musuh. Iki mahasiswa iya nih santri kuliah mondok kadang sandal jepit bagian ya. Gue kadang pakai ini seragam. Kenapa harus pakai seragam? Ya cek pantas deh. Kalau Anda nggak pantas ya jangan sepakati. Yang kedua, sumber hukum itu adalah tempat menggali hukum. Karena yang menjadi sumber hukum belum tentu merupakan suatu ketentuan yang punya kekuatan mengikat. Artinya kalau di yang pertama itu tempat kita menemukan peraturan-peraturan itu. Yang kedua adalah tempat menggali bagaimana persoalan itu diatur. Wah ini terus-terus begini, masalah ini, nggak tertib ini.
gak disiplin ini. Misalnya ada sebuah jalan, ya, Anda mau ke Krian, misalnya. Ternyata di situ ada jembatan yang dibangun. Akhirnya menggunakan jalan alternatif sebelah muter, jalan kampung yang bukan jalan umum, atau bisa juga kelas jalannya beda dengan jalannya. Artinya mobil yang seharusnya tidak lewat situ terpaksa karena jalannya dibangun. Masyarakat akan berpikir, ini diterus-terus motor trek gandeng lewat kene, tak jebol kabeh jare ini pavingnya awake dhewe ya. Nah, akhirnya masyarakat sepakat, wis kalau ada mobil besar jangan boleh masuk, atau kalau masuk suruh bayar. Akhirnya dikekno ini gaya. Nah, itu berarti tempat menggali sebuah peraturan. Atau bisa juga kenapa sih pemerintah tuh harus mengatur atau harus membuat undang-undang? Misalnya kasus isu yang terbaru terkait dengan kasus guru yang dilaporkan wali muridnya terkait dengan gara-gara guru negor muridnya karena dia pejabat maka diunduh, di apa jadinya dicekal, dipersekusi gurunya. Nah, itu jenisnya persekusi. Ini namanya tempat menggali hukum. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti itu, maka pemerintah perlu mengatur tentang bagaimana mendidik siswa di dalam batasan apa saja. Apakah salah ketika orang tua membela anaknya? Misalnya anaknya mulai pelecehan kabeh yang ngomong kok bejot kabeh yang nggih kula ten kampus diajar kali Pak San ngomong gara-gara ngerjain tugas. Sapa sih Pak San iku lho sampe guru Pak. Misalnya seperti itu. Wah, ini melanggar, Dek. Enggak boleh itu mendidik. Mosok mendidik itu seperti itu sampai dipukuli. Wah, itu bukan lembaga militer, wis ngono. Nanti Pak Wala boleh rene. Lapornya dipisum bisa langsung kekerasan, Mas. Itu tempat menggali hukum. Ketika banyak kasus-kasus terjadi seperti ini di negara kita, maka negara harus hadir. Pemerintah harus hadir, harus ada aturan yang melindungi siswa juga melindungi guru. Jadi ketika ada kasus misalnya Desi kok goblok siling ora kenek angka kenek monggo dalam kelas aku kopi sampai ngomong wae. Mungkin guru mendidik tanggung jawab ya yo dilingno gak kena etika plok ngono. Misalnya nah itu akhirnya negara juga harus melindungi segenap warganya. Nah, jalan tengahnya apa? Akhirnya dibuatlah undang-undang tentang perlindungan. Bisa juga ono kasus mana perlakuan kekerasan. Banyak kejadian anak membunuh ibunya. Oh, ini apa? Gara-gara apa? Pembagian warisan misalnya. Apa salah? Nakalan ibu, iya nih padahal ibu itu jelas, tapi ibu nakalan ya. Mosok masuk ke kayak ini jenenge Rian ngamuk-ngamuk. Oh mantem ini ibu Orang lain melihat Rian itu ya apa sih? Itu kan ibu kandungnya. Secara hukum agama jangankan memukul, membentak aja nggak boleh kok sampai dipukul. Kita nggak tahu persoalan, kita nggak tahu situasi yang terjadi Rian di rumahnya. Jangan lupa, ibu kita juga manusia, orang tua kita juga manusia yang punya khilaf dan salah. Tetapi kalau dilihat dari sisi lain hukum, wah, ibu nggak pernah salah. Sama halnya perempuan nggak pernah salah, gitu loh. Jadi ini pacaran, opos nggak pernah salah ya. Nanti ini kontelat itu ya diuring-uring, kedisiin ya diuring-uring ya. Nanti awakmu yang jemput misalnya telat 5 menit diuring-uring ya.
kakasen yuk di muring-muring pisan lah. Yes, perempuan tidak pernah salah. Kalau misalnya di negara kita terjadi seperti ini, banyak kejadian-kejadian di luar nalar, di luar keyakinan, sehingga itu menjadi viral, menjadi sebuah sesuatu diskusi di masyarakat yang perlu solusi, perlu tatanan, maka perlulah diciptakan adanya sebuah peraturan untuk mengikat. Jika itu terjadi, maka mungkin kemarin saya ceritakan terkait dengan kasus seorang ayah melakukan kekerasan terhadap istrinya dan anaknya. Mungkin karena kepepet ekonomi sehingga yang istrinya ikut bekerja. Anak ijik cilik-cilik nek dia sakjane bagi tugas, yang suami juga bekerja, istrinya di rumah ngurus rumah tangga. Tapi gak cukup, akhirnya kerja kabeh. Anaknya terlantar. Nangis kabeh. Sampai main nang tanggane. Nah, bapake mulih lho ndi anakku gak ono, mulai wis gak karo-karuan, njene kabeh kok nyambut gawe. Datane mulih-mulih sing wedok mulih diterno kancane. Wah, wis. Naik pitam wajar kabeh. Nah, wis piye. Sampai terjadi sebuah kekerasan di luar. Nah, wis ngono ku piye? Di situ pemerintah harus hadir, harus ada peraturan yang mengatur tentang itu. Akhirnya apa? Undang-undang KDRT. Nah, di tempat menemukan menggali, padahal semakin banyak peraturan ya semakin adil. Tetapi itu nek gak diatur, banyak korban akhirnya ya. Samanya ketika ono maling, nyenggol benjut misalnya itu kampungnya ngailang, ayo lewat kene sampean nanti nyerempet tarik cilik benjut sampean, terus kadek dilapor polisi semua duluan temiling wong sak warga lingkungan, itu ngeri wes, ini ojo ngono, dia juga punya hak, kono konangan polisi, ojo sih, harus ada aku, karena dia juga masyarakat yang punya manusia punya, yo mungkin pas banter ku gubuk, gak niat saja nih, gak kepingin nunggu siapa jenenge wong sing kepingin bodoh atau kecelakaan, jenenge gawe, nyenggol anake wong kuno, lingkungan kuno, wis tiba, do mantep wong kampung kuno pisan, bejo, mari ngono ditagih denda mbak ibu sing diserempet lho. Sama halnya kemarin misalnya ada tabrak lari yang di viral video itu yang trek kilo ya, akhirnya kan di serbu masa. Akhirnya kejadian seperti itu bisa disikapi, bisa ada aturan. Lu nek niku ya cekelan rek, serahkan pada pihak yang berwajib. Atau disidang secara lingkungan. Misalnya, ojo gitu nyenggol benjut ya. Kan ono gang itu ditulis ya, ayo wis dikei palangan kayak itu ya. Adik silakan banter kok gak nyenggol, kok nek nyenggol benjut ngono. Ada seperti itu, kampung-kampung ada. Dulu itu di sini itu ada di Gedang Klodok, buku KS Barat itu ya. Dulu ada seperti itu. Saiki yo gak ngono nek wong gak trimo. Nyenggol benjut depan temu akhir gak trimo wis. Akhirnya rame urusan. Nah, ini maksudnya hukum di situ. Artinya ada banyak kasus-kasus sehingga itu perlu diatur, perlu ada hukum, perlu ada. Yang ketiga, sumber pengenal atau kibren, yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menemukan hukum, merupakan tempat di mana perundang-undangan, misalnya undangkan di luar negeri, luar negeri. Di sini itu maksudnya adalah aturan ini berlaku di wilayah mana. Kalau di negeri kita itu kan kalau undang-undang berarti berlaku secara nasional.
seluruh wilayah Indonesia harus menerapkan melaksanakan undang-undang itu. Ono undang-undang pendidikan itu tidak berlaku di Papua. Undang-undang itu tidak berlaku Pak di Madura. Wah, ya apa? Tidak bisa. Terus ke bawah. Ada peraturan pemerintah. Ada peraturan menteri. Berarti peraturan menteri itu terkait dengan bidang kementerian itu. Kalau wilayahnya pendidikan, berarti peraturan itu berlaku untuk bidang pendidikan. Nggak oleh disenggol-senggol atau dikatut-katut tapi kalau bukan urusan pendidikan ya nggak boleh, nggak bisa dimasukkan atau dikenai pasal tentang. Atau di sini ada terkait itu berlakunya bisa berlaku di tingkat provinsi atau peraturan daerah. Berarti itu hanya ada peraturan di provinsi itu. Misalnya peraturan penggunaan baju syar'i di Banda Aceh misalnya, itu mungkin hanya berlaku di Banda Aceh, tetapi tidak berlaku di Jawa Timur gitu. Atau bisa juga diturunkan ke bawah di desa. Desa itu karena santri maka diperlakukan peraturan desa santri. Tidak boleh kalau sudah waktu asar, tidak boleh masyarakat beraktivitas urusan dunia. Nang sawah prei, nang pabrik prei, kecuali toko warung lah. Katanya kudu. Terus pemudanya yang kudu terus mandi, kudu pakai muslim, wangi harum mau. Mune ana guru wangi misalnya. Rian kok lho, yen kon yo apa sing asar kok jek suara cekak jek kumus-kumus. Engko mari bal-balan ya Pak lho. Wah, ojo mlebu desa tuh ya, ketilang kon. Berikutnya ada Webern, sumber asal. Artinya sumber hukum itu berasal dari mana? Sing menetapkan, mengesahkan. Kalau yang mengesahkan bukan MPR. Bukan. Lembaga legislasi itu DPR. Yang menetapkan itu adalah DPR dan Presiden. Yang mengesahkan Presiden. DPR mau tanda tangan kabeh. Makanya peraturan-peraturan undang-undangan itu yang mengesahkan berarti masuk dalam lembaran negara, sekretaris negara, seknek, kemudian tanda tangan Presiden. DPR hanya ikut menetapkan, artinya oke, ini bisa dipakai, ini. Wes tadi, karena ada tahapan-tahapan dalam pembuatan undang-undang. Ada RUU, rancangan undang-undang itu bisa berasal dari DPR atau lembaga legislasi, atau bisa juga dari pemerintah atau presiden, atau bisa juga RUU dibuat bersama-sama. Setelah itu diparipurnakan, ditetapkan. Setelah ditetapkan, disahkan oleh presiden. Walaupun di undang-undang ada perpu, peraturan pengganti undang-undang. Karena yang mengesahkan presiden bisa juga itu dikoreksi. Wah, pasal ini gak cocok kayak keliru ini. Ganti ya wis, ganti perpu. Undang-undang pemilu, undang-undang politik, partai politik. Misalnya kemarin terkait undang-undang politik, dukungan untuk menjadi bakal calon bupati dan gubernur berapa persen? Nek biyen 30%, wah nek 30% itu gak mungkin Pak, ini multi partai. Pemenang partai aja gak sampai 30%. Paling 20%, 22%, 25% wis menang. Ya, PDI itu berapa persen dia menang? Gak sampai 20, 18 atau berapa ya? Di daerah-daerah, semua daerah itu. Nah, berarti ya ini kan gak iso nyalono dhewe, harus koalisi. Misalkan didukne wae cek iso nyalono dhewe. Oke, tindaknya sampai 10% saja. Akhirnya kan undang-undang politik, undang pemilu
syarat untuk menjadi memperoleh dukungan dari partai itu minimal 10% dari jumlah anggota. Akhirnya banyak partai yang aku suaraku 12%, berarti saya bisa mencalonkan, mengangkat. Kalau di kota itu kemarin PKB sebenarnya kalau nggak koalisi nggak bisa, tetapi karena undang-undangnya 10% akhirnya bisa. Oke, bisa dipahami? Macam-macam sumber hukum. Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material ini keyakinan, perasaan, hukum individu, pendapat umum, menentukan isi dan materi, tidak adalah jiwa hukum. Jadi materi itu ya dari perilaku. Itu malu. Kalau itu perlu diatur maka ya diatur. Misalnya di kelas ini wajib tersenyum misalnya ya, perlu nggak diatur? Yang aku gak setuju pak, wajahku koyo ngene itu mau aku meneng tak wis dagap senyum kok mau senyum maneh. Masuk aku ate mangap-mangap pak. Nah, material hukum itu adalah dari sisi perasaan, kondisi seseorang, masyarakat yang jika itu perlu diatur, boleh. Itu sebagai materi pokok, materi yang harus misalnya kalau tadi senggol benjut, kenapa kok itu diatur? Ya karena jalannya sempit, sering terjadi kecelakaan, sehingga itu menjadi meresahkan para orang tua. Ya. Ketika melihat anaknya bermain di rumah atau di halaman rumahnya, ketika ada motor banyak sering terjadi kecelakaan. Nah itu jenenge materi ya. Itu contoh. Nah isi atau materi hukum ini bisa juga bersifat dari nilai hukum agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, itu bisa juga. Artinya di sini hukum formal itu bukan berarti melemahkan hukum kesusilaan, hukum agama, ya, atau tetapi bisa juga mempertegas. Misalnya di rumahmu, adik ufah gak sholat, wes. Nek nurut hukumnya Gusti Allah, ufah adik gak sekolah, gak sholat, paling dosa, ya. Neraka, alah neraka lak menisip bu, ngono ya apa nek jan ngono. Malah gak sholat gak apa-apa. Iku dosa ngono, dosaku gak apa-apa lho. Neraka alah neraka lak menisip nek wis mari mate, wong aku jek urip. Wah. Lho, akhirnya dipertegas sampai ayah ibu amen. Wis ngene, ya apa sepakati Fa? Bu, Mas, nek gak sholat ndak boleh makan siang. Wah, jatah makannya ndak ada, atau jatah uang sakunya dikurangi. Piye? Sepakat, deal. Dok. Atau yang rajin sholat dapat bonus. Itu contoh dari keluarga. Kita bisa, jadi materi itu bisa bersumber dari nilai kesusilaan, adat istiadat, beragama bisa juga boleh. Contohnya apa misalnya yang sudah tersering terjadi? Hukum pernikahan misalnya. Nikah itu kan ada nikah secara agama, ada nikah secara pemerintah melalui dikja apa jenenge kawan catatan sipil ya. Sakjane sampean misalnya yang nikah secara agama, cukup wong tua kan cukup kan ya. Tetapi pemerintah belum mengakui karena belum tercatat di catatan itu. Sehingga ketika ada kasus ya nek kon hubungane agama ya hakime Gusti Allah, hakime ya mudin. Sini kan sapa wae mudin, ya mudin hakime. Ada apa Mbak Naila? Mas lo ngeten Bu. Sama lan suami istri nggih. Lah sing wingi kok diusir-usir. Wis muni kon malah bapakmu ngono. Lho, ya boten pareng ngoten niku.
jenengan kalau ngucap ngoten berarti sudah talak satu. Berarti nek talak satu sama wis haram tepuk tangane. Oh ya apa men? Iya sih. Malah Pak Mudin kula lo khilaf, lha jene Mbak Nailan kula. Wah, lo ketika nanya gak kene, malah tak usir kok mel bapakne. Itu enggak bisa. Jadi kalau hukum agama itu ucapan saja itu sudah bisa membatalkan hukum. Apa mengenai tunggal koyo akad jual beli. Jadi tetapi karena keimanan seseorang itu naik turun, ya, sehingga hukum itu bisa diabaikan, dianggap kondisi khilaf kok, emosi biasa. Loh, tapi nek bagi orang yang beriman, batal nek sampeyan kok butine sampean wudu ya, wudu kita ingin terdes, lha apa sampean kok wudu maneh? Wong ya, itu kan keimanan ya. Sampean poso gitu. Terus melakukan apa? Kalau anda keimanan kuat, ya batal ya. Nek sampean sing poso sing luwih kuat, poso sampean dikonangi wong lho batal. Misalnya Ufa poso Senin Kamis, tak kon pas kene ngomong deh. Tak Ufa sampean nglakoni iki lho. Enggak sepurane aku poso batal iki nek kanggo iman sing luwih dhuwur. Ndak sepurane gak lola apa kok gak ngurus ya. Tapi nek sepurane ndak klop siang batal wis. Ini bagi iman tertentu batal wis, posone batal. Dia hanya mendapatkan apa? Menahan lapar dan haus. Tapi hikmahnya ndak dapat. Oh. Ini ngomong sakjane agama itu wis kuat, tapi karena iman kita itu loh sing gak stabil, dianggap itu biasa ya. Jadi kan banyak pasangan rumah tangga di kampung atau apa yang mengabaikan ijab kabul akad nikah. Soalnya rame geger mau jenenge wong rumah tangga itu ya nggak selamanya itu hukum, pasti ada gesekan komunikasi. Ini dianggap biasa. Mari wame ngomong itu wawur ae. Karo iku ucapan itu menjadi hukum. Mari ngono gembul banget. Lho ya hubungan sampean iki lho karo menyan. Nah, justru ana hukum pernikahan itu cek halal kok malah sampean itu sumberkan. Banyak kasus. Sehingga isi materi itu bisa juga dari nilai-nilai agama diperkuat dengan hukum formal. Misalnya ujaran kebencian. Ngomong agama itu kan ya wis diagem. Nek sampeyan ngata-kata jelek dan sebagainya kan sudah jangan ngomong ndak ilok dosa sampeyan. Nah, dosa ngono. Oh, akhirnya undang-undang ujaran kebencian. Sampai mengumpat, sampai foto, sampai viral nang ini media sosial. Nah, akhirnya sampai screenshot kena undang-undang ujaran kebencian terhadap individu atau bisa juga yang umum biasanya itu undang pencemaran nama baik. Nah, pasal karet dulu ya. Gara-gara Naila dituduh ini, Naila gak terima. Nah, Pak Hasan menghina saya itu. Saya dituding-tuding Pak. Saksinya siapa? Rian, Mbak Desi, Mbak Desi, Pak Trino, di foto cek, lapor polisi. Ditahan deh. Karena apa? Pencemaran nama baik. Pak Salim ini, sakjane kan gak masalah. Tuh, jadi material hukum itu bisa juga dari kesusilaan. Jadi misalnya kalau kesusilaan itu terkait dengan sopan santun dan sebagainya. Ada cara-cara berpakaian orang timur, orang barat, orang pakaian adat dan itu. Jadi ono kalane wong sing pakai baju ini biasa kayak lingkungannya ini.
Ono sing pakaiane ngono, wah gak sopan iku. Gak sopan. Nah, akhirnya diatur. Itulah materi-materi dalam hukum asusila. Menurut Utrecht, sumber-sumber hukum itu merupakan perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dalam masyarakat, public opinion. Kalau itu memang perlu diatur, ya gak apa-apa. Kalau harus ada undang-undang sebabarno masyarakat. Ya memang harapan kita ya aja sampai ono aturan hukum formal ya. Kalau itu bisa disadarkan Mas, no, boten pareng. Jangan gitu ya, Dik. Nah, ya, Dik ya. Boleh. Jadi faktor penentu isi hukum itu adalah dari perasaan masyarakat. Kalau itu perlu diatur ya harus diatur, harus diaturkan. Nah, di negara kita ada namanya lembaga pembuat peraturan undang-undang. Makanya tadi kemarin itu saya punya data bahwa ini loh produk hukum yang mau diparipurnakan di anggota legislasi. Nah, teman-teman akademis itu biasanya memberikan statement sebagai jurisprudensi, sebagai tanggapan pakar atau naskah akademik biasanya. Saya dulu pernah di pembuatan perda penanggulangan bencana di Kabupaten Mojokerto untuk memberikan naskah akademiknya hukum. Atau juga bisa juga. Nah, kemudian yang kedua dari macam-macam sumber hukum ada yang namanya sumber hukum formal. Ini adalah bentuk atau kenyataan yang oleh karena kita dapat menemukan hukum berlaku atau dapat dipastikan atau diartikan sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur dan pembentukannya. Artinya sumber hukum formal itu peraturannya sono ya. Jadi bukan dicari-cari no peraturan, kon nggale peraturan kepinake yo. Kon nek kula kasus kepin kula kasus, takenya kena Pak Polisi duwe pasal-pasal akeh. Karena penegak hukum kan harus tahu. Pak, kasus ini ono enggak Pak peraturan tentang ya ono rek. Oh ini peraturan ini ada. Atau nang pengacara. Makanya pengacara itu ya selain hafal ya juga harus paham. Makanya nang kasus sinau tenan rek. Ketika dokumen sakmene, laporan sakmene, BAP sakmene kudu dipelajari per lembar per kait. Nek kepingin ketika dia membela kasus itu ya harus tahu. Nek sampai wingi kuliah hukum, ya muni penggaweane. Misalnya dadi pengacara, belane Devi, belane ono BAP ini sama ini. Ya kudu dipelajari kabeh. Kelebihan, kelemahan, nek awakmu sudah paham itu, berarti ini eksepsi, besok harus menjawab dengan salah ini. Iku pengacara enggak ini. Mungkin aja kok waduh pengacara enak-enak lho hasil utek ya munyeng rek. Misalnya sidangnya besok, laporannya BAP ini sama ini, ndolem. Laporan ini dia melakukan seperti ini. Ada enggak pasal yang menguatkan, ada enggak pasal yang melemahkan? Ya. Makanya pengacara nih sidang itu kan berargumentasi terkait dengan fakta dan data dan hukum formal seperti apa. Anda ingat kemarin kasus Pilpres sing didakwahkan apa? Terus jawabannya pengacaranya Prabowo apa? Enteng toh? Itu bukan wilayah kami. Apa-apa nih gaul gak nyambung. Karena itu kelemahan langsung. Tapi profesor langsung menebak, lapo dewangi itu bukan ranahnya. MK bukan persoalan hitung. Persoalan hitung itu adalah di KPU. Tapi kalau Anda menuntut persoalan pengaruh money politik dan sebagainya, itu kan ranahnya Bawaslu, bukan MK. MK itu hanya menangani perselisihan hasil akhir
bukan cara menghitung, bukan orang mempengaruhi perhitungan. Akhirnya menang. Iya menang. Paling sering. Sering kayak oto ya. Ya gitu. Ya itu ngono ya sinau rek. Artinya dipelajari kasus laporannya mau apa umpamanya apa. Oh berarti ini besok jawab ini aja. Sama halnya ya opo rek. Menewai paksanya. Nah terus guru ngerjana tugas. Guru mari. Nah terus dan ini menurut gue jawab apa bener kalau ini paksan. Ya apa sekiranya ini paksan bisa menerima. Akhirnya boleh alibi. Mohon maaf Pak. Jujur saya sampaikan kami belum mengerjakan tugas. Ya apa kata dijawab. Nah terus ya kemarin itu ada begini Pak, jadi kami nggak sempat untuk mengerjakan. Malah apa? Ayah saya meninggal Pak. Ya Pak itu. Ayo. Maksudnya kon salah keluar kamu. Loh masa lepaksan gak hati. Awas nek bapak pernah mati Pak. Alibi. Jadi sumber hukum itu maksudnya di sini sumber hukum formal itu adalah sudah ada aturan. Nah, kalau material berarti sumber yang materi isi daripada undang-undang itu. Intinya wong iku trimo apa gak ngono lho rek. Artinya itu perlu diatur atau tidak. Oke, lanjut ya. Sumber hukum dalam arti material, ini penjelasan yang di atas. Itu faktor-faktor turut serta menentukan isi hukum atau faktor-faktor di dalam masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Pertama adalah struktur ekonomi kebutuhan masyarakat, antara kekayaan, alam, geologi, perkembangan perusahaan, dan pembagian kerja. Ini struktur ekonomi, ngomong ekonomi itu ngomong kesejahteraan, keadilan, misalnya kebebasan orang berusaha, kebebasan orang berkreativitas, ya, orang melakukan usaha apa, boleh enggak, oh enggak boleh itu judi itu, ya, itu boleh enggak misalnya ada kemarin ini tadi pagi ya saya tulis ada sebuah fenomena di jalan jual angin. Siapa itu? Boleh nggak menurut kalian? Kalau boleh alasannya apa? Kalau enggak alasannya apa? Jual air boleh nggak? Boleh nggak? Jual angin. Jual angin. Iya. Hah? Ya, sing isi nitrogen itu loh, kan jual angin. Kan ono plakate jual angin. Piro sak cesan? 2.000. Kalau baru 5.000. Wah. Loh, angin ini Gusti Allah kok didol. Itu nek menurut hukum agama bisa juga tahu. Jual air itu menurut hukum agama enggak boleh. Kita jual air itu. Nah, apa? Jadi lho Pak kok didol iku Pak Cleo niku. Ngomong nek bahasane jual air enggak boleh itu. Enggak boleh, haram itu. Kayak nanti saya kok didol. Menurut hukum agama. Loh, saya ini tidak menjual air Pak. Kami jasa pembuat penyedia air mineral di dalam kemasan. Makanya biasa istilahnya adalah perusahaan air dalam kemasan. Artinya apa? Dia bekerjanya, dia menjualnya itu adalah jasa. Air yang diolah, disterilkan. Kalau Cleo itu berarti dimineralkan, dikemas dalam satu botol sehingga diregani piro 3.000 loh. Enaknya. Nah, ini ngomong pembagian ekonomi, sosial geologi, inilah yang biasanya materi terkait dengan kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat, perkembangan perusahaan, itu juga terkait dengan tenaga kerja.
ada kebiasaan atau adat istiadat yang membaku dalam masyarakat yang telah berkembang pada tingkat tertentu taati berbagai aturan tingkah laku yang artinya sumber hukum ini bisa juga berasal dari kebiasaan adat istiadat yang dipertegas, yang diperkuat, ya, diperkuat. Jadi hukum adat sing itu sajane hanya berlaku di wilayah setempat, adat setempat. Mosok adat Jawa berlaku kalau adat Madura, kan mungkin ya. Adat Sunda berlaku dengan adat Jawa, mungkin ya. Tapi itu dilindungi. Makanya di undang-undang pemerintah desa ketika itu yang namanya desa itu adalah mereka yang menjalankan adat istiadat desanya masing-masing. Desa adalah, jadi pengertian desa adalah itu desa yang berada di kawasan wilayah tertentu yang menjalankan sesuai dengan adat. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 75 tentang Undang-Undang Desa. Atau bisa juga kawasan adat. Jadi ada perlindungan, ada kekuatan penguatan terhadap. Berikutnya, hukum yang berlaku yaitu hukum yang tumbuh berkembang di dalam masyarakat, mengalami perubahan menurut kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Artinya di sini aturan itu terus berkembang. Misalnya pungutan, pajak, sing biar gak bayar maling kaya, atau bisa juga dulu bayar, sekarang tidak. Atau bisa juga ini biasa biar itu gak apa-apa lewat ini, sekarang kok gak boleh. Mungkin dulu jalannya boleh 1-2 arah, sekarang kok gak boleh ya. Loh iku lho Pak, dalan Keranggan kulone bentar iku lho Pak. Biyen kan iso Pak, kok kula ngetan, saiki kok gak oleh Pak. Lah, jalan Brawijaya Pak. Ya karena kapasitas pengguna jalan semakin banyak sehingga perlu diatur seperti itu. Kira muncul undang-undang, atau bisa juga ada pertigaan, lagi pertigaan notifikasi traffic light. Kenapa? Ya karena terbanyak, nanti tidak dibiarkan banyak terjadi kecelakaan. Nah, maka yang berikutnya tata hukum kenegaraan negara lain. Nah, ini maksudnya adalah tata hukum, jadi struktur hukum, hierarki peraturan di dalam suatu negara itu. Jadi gak ngomong wilayah ada, tetapi ngomong negara. Ada keyakinan tentang agama dan kesusilaan. Ini sumber-sumber hukum. Itu mau, jadi aku tidak oleh. Ya Pak, jual angin berarti kan tidak boleh Pak. Sama hanya jual air Pak. Lagi kok ditulis ngono. Karo berarti. Lho iki nitrogen. Wah, kan biasanya mau kan jual nitrogen ya. Sampe nang ngene iki lho, jalan Les Padangan, jembatan Les Padangan, pom bensin ke utara sebelum masuk ke Kenomo. Jual angin, lho kok jual angin. Ya memang angin yang dijual ya. Keyakinan tentang agama kesusilaan ini keyakinan. Nah, jadi ada hukum-hukum agama atau kesusilaan yang perlu diambil. Jadi bagaimana sih menutup aurat itu? Atau segini, hukumnya sorban, kopiah, belangkon, lagi. Atau Anda memakai hijab. Kenapa hijab sampai ngurung sampai ceketok? Kok tak diketok no mripate tok ini ya. Ini ya apa? Pak itu kan ada Pak. Kan ada yang fanatik sampai hanya terlihat nek bagine ini, wah hijab itu bukan hanya tidur ini, hatinya lah. Ucapannya, hatinya. Oke. Halo. Yang berikutnya sumber hukum itu bisa juga kesadaran hukum. Jadi
karena itu perlu urunan, yo ditetapkan ya Pak, ada pajak, dikenakan pajak, retribusi, sebagainya. Apa sih, udah kayak sepeda ini ada retribusi barang, sampean ini sepeda ini gak perkara keamanan nih, sampean menempati tanahnya siapa di situ, nyewo. Jadi parkir itu gak tanggung jawab, hilang, pedamu hilang ya hilang rek. Tapi kamu bertempat di sini, nyewa tempatnya.